Di hari ulang tahun MI An-Nur yang ke-50 hari ini, aku ingin bertutur tentang masa lalu, tentang langkah dan jalan juang yang dilalui MI An-Nur menyusuri waktu, untuk napak tilas sejarah, mengenang sekaligus mengenal jati diri An-Nur, agar kita para penerus estafeta perjalanan madrasah ini tidak kehilangan ruh kesejatiannya, agar para perintis madrasah ini tetap bangga karena generasi dan anak-anak yang dilahirkannya tahu diri. Di penghujung tahun 50-an, saat negeri ini masih bergolak mencari bentuk setelah merdeka, aroma kekalahan umat meletakkan Islam sebagai dasar negara terasa demikian perih memilukan. Di sini, di Jagasatru, seorang Kusnan Setianegara dan kawan-kawan tersentak kesadaran mereka akan tanggung jawab pemuda terhadap pendidikan anak-anak tentang agama. Lalu dikumpulkannya anak-anak untuk belajar mengaji di sebuah gardu panggung. Gardu itu berada di wilayah pekuburan Cina. Beberapa bulan kemudian, gardu tempat anak-anak mengaji tergusur oleh pembangunan pasar besi. Tetapi tekad dan semangat para ustadz tidak runtuh bersama gardu itu. Mereka berusaha mencari tempat pindah. Sempat bertempat di sebuah masjid di Pekalipan, tetapi tidak lama pengurus masjid merasa risih karena banyaknya anak-anak yang saat itu sudah mulai meningkat menjadi madrasah diniyah. Para ustadz dan dibantu beberapa donatur menyewa sebuah rumah kosong di Pulau Saren Barat. Tetapi 5 bulan kemudian harus pindah lagi karena rumah itu akan ditempati pemiliknya. Para ustadz terus berjuang dengan segala daya untuk mempertahankan madrasah agar tetap hidup. Lalu disewalah sebuah bangunan mirip gudang. Ini satu-satunya bangunan yang masih ada di wilayah pekuburan Cina. Bangunan itu sebagian ditempati pemiliknya. Ketidaknyamanan belajar mereka begitu terasa karena setiap hari mesti menghirup aroma masakan babi dan ruangan yang tak layak guna. Dua tahun kemudian, bangunan tempat anak belajar itu pun harus tergusur oleh pembangunan pasar. Bersamaan dengan itu, para ustadz muda harus terlibat pergerakan mensikapi situasi negeri yang bergolak. Mereka banyak meninggalkan anak-anak, sehingga langkah madrasah kian limbung dan tertatih. Maka untuk menyelamatkan madrasah, mereka sepakat menyerahkan pengelolaan madrasah selanjutnya ke pesantren
Jagasatru. Berkat upaya pendekatan kepada pemerintah, madrasah diberi sebidang tanah pekuburan yang sudah diratakan. Maka dibangunlah 3 ruang kelas sederhana. Dan sambil menunggu pembangunan selesai, anak-anak belajar di lokasi pesantren. Demi pertimbangan prospek ke depan, maka dari status madrasah diniyah ditingkatkan menjadi madrasah ibtidaiyah pada tanggal 1 Januari 1962 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah An-Nur. Untuk melengkapi persyaratan ke arah legal formal, maka dibentuklah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Jagasatru yang dipimpin oleh Al-Ustadz Syarif Muhammad bin Syekh bin Yahya. Sejak pengelolaan madrasah diserahkan ke pesantren, kepemimpinan dipercayakan kepada Al-Ustadz Haji Abdul Manan. Dengan ketekunan dan kesabaran, Ustadz Abdul Manan mampu mengantarkan Madrasah An-Nur setapak demi setapak ke arah kemajuan. Beribu-ribu anak telah lahir dari rahim madrasah ini. Mereka bertebaran di berbagai lini kehidupan. Kemudian mereka merakit diri dalam sebuah wadah forum komunikasi alumni dan simpatisan yang disebut Fokus. Merekalah garda depan MI An-Nur, menjadi tumpuan harapan kehidupan MI An-Nur ke masa-masa yang akan datang. Selamat mensyukuri usia yang ke-50 tahun. Semoga ke depan An-Nur lebih maju tanpa kehilangan jati diri, mendidik generasi mandiri, kreatif dalam karya dan bakti, seperti yang dicontohkan para pendiri Madrasah An-Nur. Enak geletak aja kan?